Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Sore. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia kembali berunjuk rasa di depan gedung DPR RI Jakarta. Unjuk rasa kali ini bertujuan agar pemerintah mewujudkan tuntutan 17+8. Unjuk rasa kembali digelar BEM UI di depan gerbang gedung DPR RI. Masa dijadwalkan untuk menyampaikan suara mereka. Masa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia yang akan menyerahkan hasil kajian tuntutan 17+8 ke DPR RI. Tuntutan yang dibawa oleh mahasiswa ini adalah rangkuman dari suara rakyat yang meminta reformasi dari berbagai sektor. Untuk mengetahui situasi terkini demo BEM UI di depan gedung Parlemen Senayan, kita akan bergabung dengan Amrina Rida. Selamat sore Amrina, bagaimana situasi demo di sana? Ya Amrina. Ya David dan juga pemirsa, untuk aksi unjuk rasa ataupun juga aksi demo di depan gerbang gedung DPR RI hingga kini masih berlangsung. Dan untuk saat ini pun kami melihat bahwa masih banyak, kalau dilihat ratusan dari mahasiswa, baik itu dari BEM UI ataupun juga dari universitas lain seperti Universitas Atmajaya, Universitas Islam ataupun juga UIN Jakarta, ini masih hingga kini terus melakukan aksi unjuk rasa di depan gerbang gedung DPR RI. Dan orasi-orasi ataupun juga tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa pada aksi unjuk rasa hari ini adalah tuntutan yang dirangkum dalam rakyat tagih janji, yang menagih janji anggota DPR RI akan tuntutan 17+8, di mana para mahasiswa ini mereka hingga kini melakukan aksi unjuk rasa untuk menagih jawaban dan juga respon dari anggota DPR RI berkaitan dengan 17+8 tuntutan yang sebelumnya sempat diberikan kepada anggota DPR RI. Mereka mengaku terdapat banyak poin-poin dari tuntutan 17+8 yang belum dipenuhi hingga kini. Di antaranya adalah mereka menuntut adanya pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset yang dinilai terlalu lama untuk bisa disahkan dan prosesnya ini tidak jelas dan juga tidak transparan. Lalu mereka juga menuntut adanya reformasi besar-besaran di tubuh DPR RI, dan juga mereka menuntut adanya penegakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ataupun juga Tipikor agar KPK ini semakin kokoh dan tidak bisa ditunggangi oleh pihak apapun. Sementara itu dari pantauan kami juga hingga kini terus-menerus dilakukan orasi dari perwakilan mahasiswa secara bergantian, dan tidak hanya orasi saja yang dilakukan, di mana para mahasiswa di sini mereka juga membawa sejumlah atribut untuk menyampaikan aspirasi mereka. Di antaranya adalah poster ataupun juga bendera yang bertuliskan Reformasi Indonesia. Lalu juga mereka menuntut adanya riset Indonesia, dan mereka pun juga menyampaikan bahwa meskipun dari anggota DPR RI diwakili oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko sempat memberikan jawaban berkaitan dengan tuntutan 17+8, mereka menilai bahwa jawaban dari anggota DPR RI berkaitan dengan tuntutan 17+8 ini hanya simbolis saja dan belum memenuhi semua tuntutan tersebut. Tadi kami sempat berbincang, David dan juga pemirsa, mereka mengaku akan terus melaksanakan aksi hingga semua tuntutan dipenuhi. Sementara demikian, kembali ke Anda, David. Baik Amrina Rida, terima kasih atas informasinya dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, menjawab 17+8 tuntutan rakyat, DPR RI umumkan 6 poin putusan yang diambil berdasarkan rapat dengan para ketua fraksi pada Kamis 4 September 2025. Salah satunya yakni menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR. Pertama, DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung 31 Agustus 2025. Kedua, DPR RI melakukan moratorium atau penangguhan kunjungan kerja luar negeri terhitung 1 September 2025 kecuali menghadiri undangan kenegaraan. Ketiga, DPR RI memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi. Pemangkasan meliputi biaya langganan listrik dan telepon, biaya komunikasi intensif, serta biaya tunjangan transportasi. Keempat,
Anggota DPR RI yang dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak-hak keuangannya. Kelima, pimpinan DPR RI menindaklanjuti penonaktifan sejumlah anggota DPR RI yang dilakukan parpol melalui Mahkamah Partai Politik masing-masing dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai Politik masing-masing yang telah memulai pemeriksaan terhadap anggota DPR dimaksud. Keenam, DPR RI perkuat transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi atau pembuatan undang-undang dan kebijakan lain. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, Lisa Mariana lagi-lagi absen dalam pemeriksaan sebagai saksi terlapor di Barreskrim Polri. Lisa mengajukan penjadwalan ulang pada Kamis 11 September. Dengan alasan sakit, Lisa Mariana absen dalam pemeriksaan terkait dugaan pencemaran nama baik yang dilayangkan Ridwan Kamil usai keluarnya hasil tes DNA. Sebelumnya Lisa juga berhalangan hadir pada pemeriksaan Kamis pekan lalu 4 September 2025. Mewakili kliennya John Boy Nababan selaku kuasa hukum Lisa hadir di Barreskrim dan meminta penjadwalan ulang pada Kamis lusa 11 September 2025. Pada hari ini kami memenuhi panggilan yang tertunda hari Kamis kemarin karena janjinya hari Selasa ini. Jadi kita tetap hadir meskipun kenapa Lisa tidak hadir karena baru dikonfirm pagi ini bahwa dia sedang sakit bersama anaknya. Jadi nggak ada yang jagain anaknya, makanya dia nggak bisa hadir hari ini. Tadi mau dicoba dipaksakan, cuman dia nggak bisa hadir. Makanya kita tetap memenuhi pemanggilan untuk konfirmasi kepada penyidik Barreskrim. Dalam kesempatan yang sama, pengacara Lisa Mariana, Bertua Diana Hutapea, menyampaikan kliennya menantang Ridwan Kamil melakukan tes DNA ulang di Rumah Sakit Singapura. Menurutnya penting untuk mencari second opinion usai hasil tes DNA oleh Pusdokes Polri yang menyatakan Ridwan Kamil bukan ayah kandung dari anak Lisa. Bantah apa yang dilakukan oleh Pusdokes dari Kapolri. Tapi Lisa Mariana dari mulai sejak tes DNA dilakukan, dia ingin darah anaknya Stella Azura yang tercurah diambil di sini untuk dilakukan tes ulang kembali. Ini sama dengan perkara yang biasa di putusan negeri, ada pembandingnya gitu. Dan ini juga berkaitan dengan perkara hak identitas anak yang bergulir dari tim kami di Pengadilan Negeri Bandung, eksepsi daripada tergugat ditolak. Nah, dalam hal ini juga hak pasien harus dihormati, baik juga di dalam Kode Etik Kedokteran tahun 2012 dalam pasal 10 yang berbunyi seorang dokter wajib menghormati hak-hak pasien untuk dan sedawatnya untuk menjaga landasan hukum, menyikapi opini kedua. Dalam hal ini Lisa Mariana klien kami beserta dengan babynya Stella Azura, Selin Azura berhak untuk meminta second opinion atau dissenting opinion. Kami mengajukan permohonan di Rumah Sakit Mount Elizabeth juga terhadap Pak Ridwan Kamil. Nah, yang kedua, ada perlu saya sampaikan bahwa adalah beban moral dan dosa besar kepada Stella Azura apabila tidak dilakukan. Kasus Lisa Mariana yang menyeret nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terus menjadi sorotan publik. Kasus ini bermula dari pengakuan Lisa yang menyebut memiliki hubungan dekat dengan Ridwan Kamil hingga akhirnya berbuntut panjang ke ranah hukum. Nama Lisa Mariana pertama kali mencuat setelah pengakuannya soal kedekatan pribadi dengan Ridwan Kamil beredar luas di media sosial. Perseteruan dengan mantan Gubernur Jawa Barat itu bermula pada April 2025 saat Lisa Mariana tiba-tiba muncul ke publik dan mengeluarkan pengakuan mengejutkan. Dengan sangat yakin, Lisa menyebut berpacar dengan RK hingga memiliki anak dengan mantan Gubernur Jawa Barat tersebut. Dari bulan Mei lanjut ke bulan Juni saya ke Palembang. Diundang sama Pak RK, ya itu hubungannya udah pacaran ya, gitu saat itu. Pada April 2025, Ridwan Kamil resmi melaporkan Lisa Mariana ke Barreskrim Polri atas pencemaran nama baik. Barreskrim Polri kemudian memeriksa Lisa Mariana pada 17 Juli 2025. Sementara Lisa Mariana telah terlebih dahulu menggugat Ridwan Kamil secara perdata di Pengadilan Negeri Bandung dengan tuntutan hak identitas anaknya dan meminta RK membayar 10 miliar rupiah hingga menantangnya dengan tes DNA.
Namun hasil tes DNA berkata lain. Baris Krim Polri mengumumkan hasil tes DNA antara Ridwan Kamil dengan selebgram Lisa Mariana dan anaknya. Ketiganya dinyatakan tidak memiliki kecocokan atau non-identik. Serangkaian pemeriksaan dan analisis DNA antara Ridwan Kamil, Lisa Mariana dan anak Lisa berinisial CA dilakukan di Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri. Hasil tes DNA menunjukkan CA bukan anak biologis RK. Tak berhenti di situ, Lisa Mariana juga 2 kali menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi. Didampingi pengacaranya, Lisa penuhi panggilan pemeriksaan KPK terkait dugaan kasus korupsi pengadaan iklan bank yang melibatkan Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023. Usai diperiksa, Lisa ungkap dirinya mendapatkan aliran dana dari Ridwan Kamil. Saya menjadi saksi pemeriksaan Bank BJB. Iya, Ridwan Kamil ya. Ya. Ridwan Kamil. Aliran dana aja. Ya. Saya nggak hitung sih ya. Tapi sekitar 2 jam saya di dalam. Berarti membenarkan adanya aliran dana? Iya. Ya kan buat anak saya. Berarti benar? Benar. Berapa banyak dan berapa? Ya saya tidak bisa sebut nominalnya ya. Kini, fokus publik kembali tertuju pada pemeriksaan Lisa di Baris Krim Polri sebagai saksi terlapor dalam kasus pencemaran nama baik. Polisi menegaskan proses hukum akan berjalan sesuai prosedur. Liputan iNews melaporkan.